أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا سجى والنهار إذا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما وصدق بالحسنى فسنيسره وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عن ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى ما لأحد عنده من نعمة إذا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Surat Al-Lail. Ini kalian hafalan sampai surat Al-Lail atau sampai surat apa? Yang dari Bu Ita yang apa? Tugas hafalan ya. Sampai surat apa ya? Itu saya yang cetak sertifikat atau cuma saya lupa. Sampai Ad-Duha. Oke, alhamdulillah kita sudah sama-sama baca Al-Quran. Semoga yang membaca dan menyimaknya ya dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut. Saya absen dulu sebelum kita mulai. Oh iya, sebelum dimulai tolong ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Let's greet our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berkayalah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan kesantunan, muliakanlah aku dengan takwa, dan perindahlah aku dengan keafiatan. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Amin. 10 lab school character. 1. Religious. 2. Responsible. 3. Disciplined. 4. Honest. 5. Polite. 6. Care. 7. Hardworking. 8. Good attitude. 9. Creative. 10. Respectful.
Wah, ini belum semua ya. Temennya tolong diingetin yang belum hadir. Ini baru 30 orang dari 33 ya, masih ada 3 lagi yang belum hadir. Abdillah masih kurang sehat ya. Artinya belum bisa hadir untuk M. Abdillah. Berarti masih ada 2 lagi nih. Masih ada 2 lagi yang belum. Tolong diingetin aja di grupnya ya nanti. Indonesia. Atau tiduran ya. Kalau ketiduran dibangunin. Oke, saya absen dulu. Adifa Dwi Arifin ada? Ada, Pak. Oke, Adifa ada. Sebentar ya. Adifa Dwi Arifin. Aldebaran Avicenna. Hadir, Pak. Alika Nadia. Hadir, Pak. Alifa Prameswari. Hadir, Pak. Alika Jasmine. Alika Jasmine ada? Alika kayaknya ada masalah koneksi, Pak. Oke. Sebelum ya. Arbi. Arbi. Mic-nya bermasalah deh, Pak. Oh itu ya. Iya. Nggak keluar suara ya? Coba Arbi nyalain mic-nya. Iya nggak keluar suaranya. Kamu salah mikrofon kayaknya. Coba diganti mikrofon. Di tanda panah atas itu di bawah diganti. Areta Ara. Hadir, Pak. Oke. Arkadira. Hadir, Pak. Arsya Findra. Hadir, Pak. Basil. Basil ada? Basil Sota Suhud BA belum ada ya. Tandain dulu. Bianca Nathaniela. Hadir, Pak. Kalia Anora. Hadir, Pak. Elvita Brenda. Hadir, Pak. Faila Rifadisha. Hadir, Pak. Indira Kirana. Hadir, Pak. Ismail Bedi. Belum ada. Kanendra Davin. Hadir, Pak. Oke. M. Abdillah masih belum ya, masih. Muhammad Akram Seva. Hadir, Pak. Kelewat. Mifzal. Hadir, Pak. Kelewat. Akram Seva hadir tadi ya. Muhammad Faras Wira. Hadir, Pak. Muhammad Nafis. Hadir, Pak. Muhammad Riung.
Muhammad Riyung, ada Riyung. Muhammad Riyung ada? Itu di partisipan ada, Pak. Tapi nggak tahu deh. Suaranya? Itu di partisipan ada, tapi nggak tahu orangnya di mana. Sama Revano tadi belum dipanggil ya, Pak. Coba Muhammad Riyung. Miki dinyalin coba Muhammad Riyung. Oke, belum nyaut ya. Muhammad Riyung belum nyaut. Nisha Krishna. Izin sakit, Pak. Sakit. Minggu lalu sakit juga ya? Iya, Pak. Oh iya, oke. Minggu lalu nggak masuk juga tuh. Panji Dava. Hadir, Pak. Kelewat lagi. Novian Elva. Hadir, Pak. Oke. Kiara Zalfa. Hadir, Pak. Rania Kansana Diva. Hadir, Pak. Rahmadina Zahra. Hadir, Pak. Ini nyebutinnya nih. Safa Alzena. Hadir, Pak. Farel. Hadir, Pak. Zahra Ramiza. Hadir, Pak. Zarif. Hadir, Pak. Satu lagi M. Revano. Muhammad Revano ada? Boleh dinyalain dulu Revano mic-nya? Hadir, Pak. Hadir. Oke, dah ya beneran. Bapak saya baru masuk, Pak. Siapa tuh? Basil. Oke, Basil ya. Basil. Sip. Ismail Bedi udah masuk? Belum ya? Yang tahu kontaknya ditanyakan kabarnya ya nanti ya. Alika Jasmine udah masuk? Alika, halo. Mic-nya boleh dinyalain sebentar? Alika Jasmine. Oh, ini kan nggak ada orangnya di layar. Pak Alika kayaknya masih masalah koneksi deh. Kenapa? Alika masalah apa? Ada masalah koneksi. Oh, ntar Alika tolong lapor ke saya ya kalau ada masalah koneksi. Tolong nanti disampaikan ke Alika. Ini Alikanya udah ada sih di sini tapi tidak respon ya ketika dipanggil. Oke, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya saya mau cek dulu tugas minggu lalu. Tugas minggu lalu itu sudah. Oh iya, si Revano, kamu udah join ke classroom saya belum? Kenapa, Pak? Kenapa? Udah join ke classroom matematika kelas saya belum? Belum. Tapi akunnya udah dikasih kan, akun ininya kan?
Udah. Akun XYZ ya. Akun XYZ-nya kamu join di kodenya itu berubah nggak sih? Kodenya itu ini. Kirim di chat ya. Nanti kamu kirimnya atau kumpulkannya di Apa, Pak? nanti kamu kumpulin tugasnya di Google Classroom itu ya. Join dengan kodenya ini. Nanti kalau pelajaran yang lain nanti silakan ditanyakan ke gurunya masing-masing. Karena untuk kelas yang lain saya tidak pegang kodenya ya. Kodenya itu dipegang oleh guru masing-masing pelajaran. Nah, nanti kamu join, input kodenya itu, loginnya pakai akun yang XYZ. Nah, nanti tugas-tugasnya ditaruh di situ, oke? Alright guys, welcome back. Apa ada Brandon Ken? Maaf ya, tadi udah YouTube semalam belum di close nih. Kelas 7E itu sudah 30, 1, 2, 3, 4, 5, 7. Masih ada 7 orang yang belum ngumpulin ya. 7 orang yang belum ngumpulin. Oke, kita bahas aja ya untuk hari ini ya. Kita bahas tugas yang minggu lalu. Anaknya nulis di mana ya? Anaknya di X-Note. Lihat tadi. Lihat pernah. Ini saya share screen, kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Oke, kita bahas yuk satu-satu. Nomor 1. Ini ada 10 nomor ya. A sampai J. Nah, nomor 1 ini siapa yang mau membahas? 43 derajat berapa menit? Ada yang tahu jawabannya? Siapa yang mau bahas? Satu orang yuk. Ada 10 nomor, berarti ada 10 orang nih. Nah, 2.580. Apa nih? Arta Ara.
2.580 menit. Gimana caranya? 43 dikali 60. 43 dikali 60. Sama dengan? Tadi berapa? 2.580. 1.580 menit. Oke, jadi 43 derajat itu sama dengan 2.580 menit ya. Oke, yang B siapa nih? Ya, Pak. Yuk, siapa? Saya, Pak. Sebutin namanya coba. Failah. Halo, Pak. Oke, soalnya bentar. 8 derajat. 8 derajat sama dengan berapa detik? 8 dikali 3.600 sama dengan 28.800 detik. 600 sama dengan berapa? 28.800 detik. 28.800 detik. 28.800 detik. 3 detik sini ya. Tinggal dikali aja ya, masih gampang ya. C, siapa C? Saya apa mau? Kiara. Iya. Oke, silakan Kiara. Ya, Pakai derajat. 3 per 4 3/4 dikali 60. kali Iya dikali 60. 60, oke. 45. Sama dengan Sama ini dengan 45. ini ya. 15 Hmm. sama dengan 45. Jadi 3/4 derajat itu sama dengan 45 menit. Oke, thank you Kiara. C. D. Yang mau coba menjelaskan yang D? 8,3 derajat itu sama dengan berapa menit? 8,3 derajat sama dengan berapa menit? Saya Pak. Apa? 8,3 dikali 60 sama dengan Kiara siapa? Alika Nadia. Alika Nadia. Oke. Gimana caranya? 8,3 dikali 60. 3 dikali 60 menit. Sama dengan 498. 498 ya, sorry. Begitu? Iya. 8 kali 6 48 tambah 18 ya. 498 menit ya. Kemudian yang E. Nah, ini 72 derajat, 86 menit, dan 36 detik. Nah, siapa nih yang mau coba mengerjakan?
Siapa yang mau bahas nih? Riung. Ya. Gimana Riung? Itu 73 derajat. 6 menit 36 detik. 36 detik ya. Yang mana yang error yang mana nih? Yang harus diperbaiki, yang harus kita perbaiki yang mana? 6 menit. Yang ini ya yang harus diperbaiki ya 86 menit. 86 itu diperbaikinya jadi apa? 76. Jadi 60 sama 26. 60 sama 26. Oke. Nah, 60-nya jadi 73. ya, Tambahin ke depan. derajat ya, jadi 73 derajat. Terus 26. 26 menit 36 detik. nggak berubah ya, ini karena ini udah benar. Oke. Sip. Yang E. Yang F. Oh ini. F. 15 derajat, 56 menit, dan 75 detik. Lagi. Siapa? Saya lagi bisa. Nah, gantian. Yang lain. Riung ya. Ada 5 orang yang berbeda. 4, 1, 2, 3, 4. Ini tadi siapa yang D? Lupa saya. Oh, Alika ya? Alika, Pak. Alika. Sorry. Ya. Nah, yang F. Siapa nih? Saya Pak. Yuk, siapa? Kirana. Oh, nggak kelihatan ya. Coba suaranya lebih keras lagi supaya naik ke atas tuh. Indira Kirana Pak. Indira Kirana. Oke, silakan Indira Kirana. Yang 75-nya 60 Ini sama 15. jadi 10, 60 ditambah 15. 15 detik. Terus 56-nya ditambah 1 nah, menit. jadi 15 derajat terus ini 57 menit dan di sini detiknya berapa? 15 detik. Oke. Jadi 60-nya ditambahin jadi 1 ya, jadi 1 menit ya. Oke, terima kasih. FG sekarang. 9 derajat 36 menit. 9 derajat 36 menit itu sama dengan berapa derajat? Saya, Pak. Tania. Ya. Itu jadi 9 ditambah 36 per 60. Oke, 9 derajat ditambah 36 per 60. Iya. Jadi 9,6 derajat. Dengan ini 9 derajat ditambah ini 36 per 60 itu kalau disederhanakan jadi berapa? Iya 60. Sama-sama dibagi 6 ya. Ini jadi 6 per 10 ya. Saya bisa disederhanain lagi, Pak. Atau sama dengan 9,6 gitu ya. Ya. Oke. 9,6 derajat. 6 per 10 kan 0,6 ya.
H. (40,6 derajat). Sama dengan berapa derajat, berapa menit? Siapa nih? Pak, saya boleh deh, Pak. Boleh. Farel. Ya. 0,6 menit dikali 60. Nah, jadi 0,6 ini 0,6 dari sini ya, 0,6 dikali 60 dengan 36 menit. 36 menit. Jadi jawabannya 40 derajat 36 menit. 36 menit. Farel. I sekarang. (36 derajat 65 menit. Ini tinggal benerin menitnya aja nih ya. Sama dengan berapa derajat dan berapa menit. Ini gampang nih. Yuk, siapa? Siapa yang mau coba bahas ini? Ini gampang banget ini. Saya mau coba, Pak. Hasil. 65-nya dikurang 60, jadi 5. Jadi ini 60. Terus ada sisa 1, jadi 37. Nah, ini yang 60-nya jadi 1 gitu ya. Iya. Sama dengan 1 ditambah 36, jadi 37 derajat. Yang detiknya berarti berapa? Yang menitnya berapa? 60. Jadi di sini tinggal 5 menit gitu ya? Iya, Pak. 5 dong. Kan 60-nya tadi udah jadi itu, udah jadi apa? 1 derajat kan? Jadi tinggal 5 menit. Atau kamu boleh tulis di sini 0,5 menit juga boleh ya. Boleh 5 menit aja atau 0,5 menit. Sama aja. Basil. Terakhir. C. Saya mau Siapa? Zahra, Pak. Silakan. 17 menit 76 detik. Oke, gimana penjelasannya? Yang 76 detik jadinya 60 tambah 16 detik. Baru 60 detiknya dijadiin 1 menit. Jadinya 17 menit ditambah 1 menit jadi 18. Sama dengan 18 menit. Oke. Jadi jawabannya adalah 18 menit 16 detik. 18 menit 16 detik. Oke. Itu ya pembahasan soal latihan nomor 1 minggu lalu. Nah, minggu lalu kan sudah saya bilang kita tugasnya itu baru yang hitung-hitungan aja ya. Karena soal-soal yang lain itu kalian membutuhkan apa sih namanya? Busur, kemudian menggaris, pensil, dan sebagainya. Nah, kita akan lanjut ke halaman 73 ya. Sebentar saya share ini dulu ya. Tapi itu 73 itu sedikit banget ya yang dibahas ya. Jadi sebenarnya ada banyak yang
harus disampaikan. Ini kelas 8 ya. Nah, ini materi kita kemarin ya, kita bahas apa itu sudut, kemudian konversi sudut. Ini udah kelihatan belum? Tutupan. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini, yaitu menentukan besar sudut. Ya. Oh, sebelumnya kalian udah siapin ininya belum? Busur atau alat-alat tulis yang lainnya? Udah. Ada yang sudah menyiapkan? Saya udah kasih bukunya enggak? Hah, buku apa? Buku kotak-kotak. Oh, buku kotak-kotak nggak usah, opsional aja kalau itu sebenarnya lebih bagus ya. Di buku biasa aja dulu ya. Yang penting kita sudah ada busur ataupun penggaris ataupun alat-alat tulis yang lainnya. Nah, jadi di pertemuan 2 ini apa yang akan kita bahas yaitu adalah menentukan besar sudut. Ada dua hal yang pertama untuk menentukan besar sudut, yaitu yang pertama dengan mengukur sudut dan yang kedua adalah menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Ya, jadi ada dua caranya, yaitu dengan cara mengukur itu menggunakan busur, dan yang kedua itu adalah dengan cara menghitung berdasarkan sudut yang diketahui, yaitu nanti berkaitan dengan aljabar ya, berkaitan dengan aljabar. Nah, ini nanti di tugas nomor 75 itu ada kayak nomor satunya itu buat sketsa sudut siku-siku, kemudian sudut 2/3. Nah, itu nanti saya minta kalian mengerjakan itu menggunakan busur ya. Jadi ketika kalian foto itu ada penggaris busur dan gimana caranya kalian menghitung sudut seperti 60 derajat ataupun sudut 90 derajat, kemudian sudut lurus dan sebagainya. Ya. Jadi itu untuk nanti menggunakan busur digunakan. Untuk caranya minggu lalu udah saya kasih contoh ya, nanti silakan dicoba lagi. Jadi untuk menggambar sketsa, tolong nanti ada busurnya, nanti ada busur dan ada gambarnya. Jadi nggak cuma gambar hasilnya aja. Jadi saya pengen lihat kamu benar-benar menggunakan busur ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua adalah menghitung berdasarkan sudut yang diketahui. Jadi nanti di soal itu ada ada garis-garis ya, nanti sudutnya diketahui. Kita diminta untuk mencari sudut-sudut atau besar sudut yang belum diketahui, yaitu dengan cara menghitung secara aljabar. Nah, sebelum kita mengukur sudut ataupun kita menghitung sudut, nah kita harus tahu dulu jenis-jenis sudut ya. Jenis-jenis sudut itu mungkin dulu kita sudah pernah belajar apa itu sudut lancip, kemudian apa itu sudut tumpul ya. Nah, sekarang kita akan coba perdalam lagi jenis-jenis sudut yang ada ya. Jenis-jenis sudut yang ada. Oke. Jadi sudut itu ada sudut lancip, di mana sudut lancip itu adalah sudut antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nanti ada ilustrasinya ya. Kemudian sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah 90 derajat. Jadi sudut lancip itu adalah, misalkan sudutnya itu adalah alfa ya. Sudutnya itu adalah kita misalkan alfa. Atau ya, alfa. Sudut lancip itu berada di 0 kurang dari ini kurang dari 90 derajat. Oke, jadi artinya si sudut lancip ini berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Ya. Kemudian sudut siku-siku itu adalah ketika sudutnya itu sama dengan 90 derajat ya. Kita udah tahu ya sudut siku-siku itu sama dengan 90 derajat. Kemudian sudut tumpul itu berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kok gini nulisnya? Kurang dari 180 derajat. Kemudian sudut lurus
Ya, sudut lurus itu kita sebut juga garis lurus. Itu sudutnya itu adalah ketika alfanya itu sama dengan 180 derajat. Dan sudut refleks itu ketika sudutnya itu 180 sampai dengan 360 ya. Antara 180 sampai dengan 360. Nah, sudut penuh itu ketika sudutnya sama dengan 360, atau ini kita sebut juga satu putaran penuh ya, 360 derajat. Nah, oke, ilustrasinya bagaimana? Jadi tahu bisa ya. Saya lihat dulu file ada nggak ya? Bisa. Ada di laptop, ada di komputer. Nah, izin ke toilet. Silakan yang mau ke toilet, silakan ke toilet dulu. Oke, jadi ini ada contoh ya. Contoh, jangan gini deh. Biar tabletnya kelihatan juga. Share screen semua aja. Biar tabletnya juga kelihatan ya. Repot kalau ini recording. Kelihatan share screen-nya? Oke, ini tadi ya, jenis-jenis sudut. Ada sudut lancip, kemudian sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, sudut refleks, dan terakhir adalah sudut penuh. Nah, apa maksud dari itu semua? Jadi, contohnya misalkan sudut lancip. Sudut lancip itu di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Jadi, kalau kita lihat sudut lancip, ya antara 0 sampai dengan 90 derajat. Kalau 0 derajat itu berarti berimpit di sini ya. Ini 0 derajat. Lihat alfanya di sini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini alfanya sama dengan 0 derajat. Ini kecil banget ya. Ini nggak bisa saya gedein. Alfa sama dengan 0 derajat. Nah, ketika saya geser, nah lebih dari 0 derajat itu sudah mulai sudut lancip. Jadi di sini di ujungnya ini lancip. Ya. Di ujungnya ini adalah lancip. Nah, sampai dengan 90 derajat, sampai dengan 90 derajat. Nah, ini di bawah 90 derajat, di bawah 90 derajat, 89 derajat. Ini masih lancip hitungannya ya, di bawah 90 derajat itu masih lancip. Nah, ketika 90 derajat, ketika sama dengan 90 derajat, itu susah banget 90 derajat. Lepasin. Susah ya ngepasin pas 90 derajat.
Ntar saya coba gambar 90 derajat pakai perpendicular line. Susah ya ngepasin 90 derajat ya. Nah, intinya kalau sudah pas 90 derajat dia itu siku-siku ya, ketika sudah pas 90 derajat itu siku-siku ini selalu lebih 0,3, 0, berapa gitu ya. Untuk ngepasin agak sulit di sini. Kemudian kalau sudah lebih dari 90 derajat ini disebut sebagai sudut tumpul. Ya, ketika sudah lebih dari 90 derajat ini masuknya adalah sudut tumpul. Nah, dan seterusnya sampai dengan di 180 derajat. Nah, 180 derajat ini nanti disebut sebagai sudut lurus. Sudut lurus itu artinya dari kaki sudut yang satu ke kaki sudut yang satunya lagi, ini merupakan garis lurus. Ya, sama dengan 180 derajat. Ini juga agak sulit untuk ngepasin 180. Kemudian lebih dari 180 derajat, ya lebih dari 180 derajat ini yang disebut sebagai sudut refleks. Ya, lebih dari 180 derajat disebut sebagai sudut refleks. Ya. Sudut refleks lebih dari 180 derajat. Dan ini tadi sudut refleks ya, lebih dari 180 derajat. Kemudian kalau misalkan sudah sampai 360 derajat, maka disebut sebagai satu putaran penuh. 360 ya. Seperti itu. Nah, tadi ilustrasi sudutnya ya. Jadi mungkin kalau dulu kita baru belajar sudut lancip, sudut tumpul aja, kemudian sudut siku-siku, maka sekarang kita tambah lagi. Yaitu adalah sudut lurus, kemudian sudut refleks, dan satu putaran penuh. Oke. Sampai sini dulu jelas untuk gambaran yang ada di sini? Jelas. Jelas ya. Nah, ini cara bacanya itu ini pakai tanda apa sih? Tanda kurang dari segala macam gitu ya. Saya masih belum lancar nih pengennya. Apa tandanya kurang dari, kemudian seperti ini. Ini sebenarnya cara bacanya itu adalah ini interval sebenarnya, interval. 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 90 derajat. Atau ya alfa, sudut alfa ini berada di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Itu cara bacanya ya. Sudut alfa berada di antara 0. Ulangi. Sudut alfa itu ada di antara 0 dan 90 derajat. Berarti kalau yang sudut tumpul, sudutnya, sudut alfa ya, kita sebut sudutnya itu sudut alfa misalkan ya. Sudut alfa itu sama dengan atau berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian sudut refleks itu berada di antara 180 derajat dan 360 derajat. Berada di antara 180 derajat dan 360 derajat. Oke, jelas ya. Kalau kita sudah mengenal sudut-sudut ini, baru nanti kita akan lanjut ke mengukur sudut atau menghitung sudut. Kalau mengukur sudut kemarin minggu lalu sudah saya contohkan menggunakan busur, jadi nanti silakan dicoba-coba lagi. Kita lanjut ke contoh soal di halaman 74. Halaman 74. Nah, di situ ada halaman 74 nomor 1 yang A.
Tentukan nilai A dan X pada gambar. Oke, yang A ini ditanya adalah A derajat. Di sini ada A derajat. Dan di sini ada A derajat. Dan di sini ada 83 derajat dan di sini ada 152 derajat. Oke. Nah, kita harus tahu dulu gimana caranya mencari A derajat. Nah, kita perlu tahu bahwa tadi satu jumlah sudut seluruhnya, ini kan satu putaran penuh ya. Jumlah sudut seluruhnya itu adalah satu putaran penuh. Nah, satu putaran penuh itu sama dengan berapa derajat tadi? 360. 60. Ya, 360 derajat. Berarti ini kalau dijumlah semuanya ya, A derajat, kemudian 152 derajat, kemudian ditambah 83 derajat, itu sama dengan 360 ya. Ini A derajat, ini 83, ini 152 tadi. Jadi, ini cara menghitungnya adalah A derajat ditambah 83 derajat. Ini nanti kalau kalian ngitung derajatnya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa ya. Tambah, tapi nanti hasil di akhirnya ditambah derajat. 152 derajat itu sama dengan 360 derajat. Berarti A derajat ditambah 152 ditambah 83 itu sama dengan 235 ya. 235 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti A derajat sama dengan berapa? A itu sama dengan 360 dikurang 235. Jadi berapa A-nya? ...125 derajat ya. 125 derajat. Nah, jadi seperti itu. Ya, selain kita mengukur manual, itu adalah kita mengukur sudut itu adalah dengan cara menghitung seluruh jumlah keseluruhan sudutnya. Ya. Contoh yang kedua adalah di sini. Yang B. Di sini ada 5X. Di sini ada 2X. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. Nah, di situ yang satu lagi itu cuma kotak doang. Ya, di buku kalian itu di kotak itu di garisnya itu cuma kotak doang. Nah, kotak itu artinya apa? Kotak kecil itu. Kotak kecil itu artinya 90 derajat ya. Jadi sudutnya 90 derajat. Nah, biasanya memang di soal-soal itu seperti itu, di angka 90-nya itu nggak dimunculin. Ya, angka 90-nya tidak dimunculin. Jadi udah tahu itu pasti 90 derajat ya. Karena itu umum. Sudah berlaku umum bahwa tanda siku-siku itu adalah tanda kotak di ujung sudutnya. Oke, nah ini bagaimana cara menyelesaikan yang ini. Sama seperti yang tadi, ya di sini 5X, sini 2X, kemudian di sini 1, 2, 3. Caranya sama ya. Jadi adalah 2X ditambah 5X ditambah 90 ditambah 1, 2, 3 itu sama dengan satu putaran penuh. Ya. Sama dengan 360 derajat. Oke, ini adalah 7X, 5X ditambah 2X ya. Kemudian ditambah 90 ditambah 1, 2, 3 itu sama dengan 213 derajat. Itu sama dengan 360 derajat. Nah, 7X ditambah 7X itu sama dengan 7X sama dengan 360 dikurangi 213 derajat. 7X itu sama dengan 147 derajat. Nah, berarti X itu sama dengan 147 dibagi 7. Oh, sama dengan 21 derajat. Nah, itu X-nya sama dengan 21 derajat. Nanti kalau ditanya berapakah besar sudut ini, 5X ini, berarti tinggal dikali 5 aja. Kalau ditanya 2X, berarti nanti tinggal dikali 2. X-nya ya. Sampai sini dulu jelas?
Nah, kemudian yang ketiga contohnya itu adalah ini salah satu aplikasi penggunaan sudut ya, yaitu adalah menentukan besar sudut yang dibentuk oleh jarum jam. Ya, biasanya adalah sudut yang terkecilnya ya. Misalkan ini adalah contohnya 2.40, 2.40, ini jam 2:40. Maka yang ditanya di contoh soal halaman 74 nomor 2 itu adalah yang ini ya. Yang terkecilnya ini, sudut yang terkecil ini. Jadi kalau ada kata-kata sudut yang terkecil itu artinya sudut yang terkecil itu artinya yang sebelah sini ya. Bukan yang sebelah sini. Kalau yang di atas berarti sudut yang besar. Nah, bagaimana caranya menghitung sudut yang terkecil di jam 20 tepat? Ini anggap aja tepat detiknya udah pas di sini. Tapi detiknya kita abaikan aja, kita lihat jam sama menitnya. Nah, gimana cara menghitungnya? Karena jarum panjangnya itu mulai dari angka 2 ini ya. Di angka 2 sini ya. Karena kan jamnya jam 2:40, maka patokan kita itu adalah si 2 ini. Berapa kali dia melewati 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sebelum kita ke sana dulu, satu putaran tadi berapa derajat? Satu putaran? 360 derajat. 160 derajat. Oke. Kalau misalkan kita lihat jam yang analog ini, kita lihat jam yang model jarum jam sama menit ini kan ada 12 angka. Jadi setiap satu angka ini ada berapa derajat? 30 derajat. Dari mana? Dari 360 dibagi 12. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap membentuk atau melewati satu segmen ini ya, lewatin satu angka ini itu adalah 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat, 30 derajat dan seterusnya. Sampai satu putaran ini adalah 360 derajat. Nah, sekarang kalau misalkan kita diminta untuk menentukan berapakah sudut terkecil yang dibentuk oleh pukul 2:40, berarti kita akan menghitungnya ya. Kita akan menghitungnya, ini kita anggap aja garis lurus ini. Kita akan menghitungnya dari sini, si 2 ini ya. Kita akan hitung dari si 2 ini. Di 2 ini ya. 2 ini sampai dengan, karena sudut yang dibentuk kan ini nanti. Ya warnanya. Bisa ganti nggak warnanya? Oke, saya dari ulang ya. Yang sudut yang dibentuk itu kan adalah yang ini ya, sudut yang dibentuk. Sudut yang dibentuk adalah yang sebelah sini. Nah, nanti kita tinggal ngurangin sudut yang kecil ini. Nah, mulai dari 2 sampai dengan 8 itu dia melewati berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 angka yang dilewatin, berarti 6 dikali 30. Karena tadi satu angkanya itu adalah yang dilewatin 30 derajat ya. Sehingga pertama sudut yang paling besarnya atau sudut lurusnya ini adalah 6 kali 30 yaitu sama dengan 180 derajat. 6 dikali 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. 6 dikali 30 derajat itu sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian yang dilewati oleh jarum pendek. Jadi kan ketika jarum panjangnya itu bergerak, maka jarum pendeknya juga bergerak kan ya. Ketika jarum panjang ini bergerak, ya, ketika yang biru ini bergerak nih, ketika yang biru tua ini bergerak, maka si jarum panjang ini kan ikut bergerak ya.
Yang jarum ini ikut bergerak. Nah, berapa pergerakannya? Berapa pergerakan si jarum yang pendek ini, berapa besar pergerakannya? Karena kan kita kalau kira-kira kan nggak bisa ya kita kira-kira ya. Nah, kira-kira segini itu berapa derajat sih? Nah, kira-kiranya itu adalah dengan cara menghitung ya. Berapa menit sih yang udah dilewatin? Yaitu adalah 40 menit tadi. 40 menit. Setiap satu angka ini tuh berapa menit? 1 jam ya. 1 jam itu kan 60 menit setiap satu angka. Kan ini kan belum melewatin satu angka kan. Dari 2 ke 3 ini belum melewatin satu angka. Maka kita per 60 atau per 1 jam ya. 40 menit per 1 jam dikali tadi setiap melewati satu angka ini ya, setiap melewati satu angka itu sama dengan 30 derajat. Berarti dikali 30 derajat. Oke. Jadi saya ulangi, ini perhitungannya itu adalah dari, jadi sudut yang kecil yang dilewatin ini itu kita menghitungnya adalah dari menit yang sudah dilewati, itu 40 menit per 1 jam. Kenapa 1 jam? Per 60, kenapa 60? Karena kan dari 2 menuju 3 itu hanya 1 jam ya. Jadi sudut kecil ini adalah dari 2 menuju ke 3 per 1 jam. Nah, 1 jam ini ada berapa derajat? 30 derajat. Maka sudut yang kecil ini nih, ya, ini yang saya tandain warna hitam ini, itu sama dengan 30 bagi 60, ini 2 ya. Kemudian 40 bagi 2 itu sama dengan 20 derajat. 20 derajat. Jadi sudut yang kecil ini sama dengan 20 derajat. Ini 20 derajat. Tadi total kan 180 derajat ya. 180 derajat. Dari 2 sampai 8. 180 derajat. Nah, berarti kalau yang dibentuk antara jarum panjang dan jarum pendek berapa? Jadi 180 dikurangi 20 derajat. Itu sama dengan 160 derajat. 160. Jadi yang dibentuk oleh pukul 2.40 ini adalah 160 derajat. Sampai sini dulu jelas? Bapak itu 40-nya dari mana, Pak? 40 mana? Oh, ini 40. Oke, 40 yang sebelah kiri ini ya. Oke, saya ulangi ya, ini saya hapus dulu nih tulisannya acak-acakan. Jadi kita akan coba ulangi biar rapi ya. Kita hapus dulu semua. Oke, saya ulangi. 40-nya dari mana? Tadi kan ini jam berapa nih tadi? Jam 2. Kalau kita ngelihat jam itu, cara bacanya gimana nih? Jam 2 kan ya. Jam 2 lewat berapa menit? Lewat 40 menit. Dari mana 40 menit? Karena kan setiap satu ini ada 5 menit, 10 menit, 15 menit gitu ya. Sehingga kalau di angka 8 itu adalah 2.40. Ini jam 02.40 menit. 40 menit. Udah ada titiknya lagi di atas. 02.40. Oke. Sebenarnya 40-nya itu nanti dapatnya dari sini. 40 ya. Oke. Kita ulangi lagi. Jadi kita akan menghitung sudut yang ada di sini. Ya. Sudut terkecil yang dibentuk oleh kaki sudutnya berupa jarum jam dan jarum menit yang akan kita hitung. Caranya itu adalah menghitung dulu berapa derajat yang sudah dilewati oleh
jarum menit ini. Kalau saya tarik garis lurus, ya ini menjadi garis lurus, itu mulai dari jam 2 sampai dengan jam 2, mulai dari angka 2 sampai dengan angka 8, dari angka 2 sampai dengan angka 8, itu totalnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. 6 dikali 30 derajat. Sama dengan 180 derajat. Nah, itu kan kalau jarum pendeknya ini ada di sini pas angka 2. Sedangkan kan setiap menit itu bergerak, jarum pendek itu selalu bergerak juga. Nah, ini menitnya atau jam ini, jarum pendeknya ini itu sudah bergerak berapa menit? Ya, jarum pendeknya ini sudah bergerak berapa menit? Jarum pendeknya itu sudah bergerak sesuai dengan ini menitnya. Itu udah ngelewatin si 40 menit. Sehingga kita tahu yang dilewati oleh sudut kecil ini ya, sudut kecil yang diarsir warna merah ini, itu adalah 40 menit per 60 menit. 40 per 60. Ya, 40 per 60 dikali 30 saja. Tadi dapatnya adalah 20 derajat. Sehingga sudut yang dibentuk adalah 180 dikurangi 20 derajat atau sama dengan 160 derajat. Itu ya. Sampai sini dulu jelas? Oke, nanti kita akan coba lagi untuk memahami ini bagaimana cara menghitungnya di soal ya. Itu nanti ada di soal latihan nomor 6. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke tugas ya. Untuk tugas selanjutnya itu adalah di halaman 75. Ya, tugas yang kedua. Tugas yang kedua yaitu latihan 2. Latihan 2. Nomor 1 sampai dengan 8. Semuanya ya. Nah, untuk nomor 1 itu pakai busur, jadi kalau belum ada nanti di skip aja dulu. Ya, mulai kerjakan nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. 2/3 sudut siku-siku itu berapa? Berarti kan 2/3 dikali 90 ya. 2/3 dikali 90 itu sama dengan 60 derajat. Nah, kamu gambar pakai busur sudut 60 derajat. Kemudian 2/3 sudut lurus itu berapa berarti? 2/3 kali 180. 2/3 dikali 180. 2/3 dikali 180 itu sama dengan 120 derajat. Jadi kamu gambar pakai busur itu 180 derajat. Nah, yang kamu gambar itu adalah, yang kamu foto nanti, yang kamu masukin ke dalam tugasnya. Yang kamu foto itu adalah foto ketika kamu sedang mengukur dengan busurnya. Ya, jadi nanti ada busur, kemudian ada gambar 120 derajatnya. Ada gambar busur dan ada gambar hasilnya ya. Gambar busurnya misalkan di sini 60 derajat, kemudian ada gambar hasilnya juga. Ini gambar pertama, kemudian ada gambar lagi.
Kemudian untuk nomor 3, berapakah banyak sudut siku-siku yang dijalani oleh jarum panjang jam jika bergerak dari 12 ke 9? Jadi maksudnya sudut siku-siku itu adalah sudut 90 derajat. Jadi berapa kali dia melewati 90 derajat. Nomor 4 juga coba nanti gampang sebenarnya nomor 4 ya, tapi saya minta nanti kalian gambar juga. Lancip atau tumpulnya seperti apa. Oke, masih ada waktu. Masih ada waktu berapa menit ini? 8.55 ya, ada 35 menit untuk mencicil tugasnya. Silakan dicoba dikerjakan. Kalau ada yang tidak dipahami langsung ditanyakan aja ya. Jadi jangan malu-malu untuk bertanya untuk tugasnya. Nomor 5 nggak usah digambar, tinggal ditulis saja. Nah, yang perlu digambar lagi itu adalah nomor 7 dan nomor 8. Itu tinggal digambar aja garis-garisnya ya. Ikutin yang ada di soal.